Sampurasun sadayana, kembali lagi di channel FPL Cisun. Hari ini gua mau bocorin. Gua mau sharing aja nih sama kalian draft pertama tim FPL gua nih. Semoga kalian suka sama draftnya. Kalau kalian merasa cocok nih, boleh banget mau dicontek boleh, mau dipilih-pilih satu dua pemainnya boleh. Atau kalau kalian ada rekomendasi lain boleh banget. Gua terima banget sarannya. Tulis aja di kolom komentar kira-kira pemain mana yang mestinya diganti atau kalian punya rekomendasi pemain lain seperti apa. Yuk langsung aja kita masuk ke draft FPL gue. Oke, jadi pertama gue akan mulai dari posisi kiper, back, dan pemain cadangan dulu. Nah, di kanan atas kita bisa lihat bahwa gue menyimpan 0,5 juta in the bank. Untuk apa nanti kita akan bahas nih selanjutnya ya. Free transfer unlimited tentunya karena kita di game week pertama, jadi kita bebas nih mau tukar-tukar pemain. Dan formasi yang gue gunakan adalah 3-4-3. Oke, kita masuk ke pemain cadangan dulu. Di sana ada kipernya West Ham yaitu Areola. Hopefully dengan harga 4 juta dia bisa gantiin posisinya Fabianski ya, karena yang umurnya sudah tua juga dan kontraknya tinggal 1 tahun. Jadi semoga Areola bisa bermain untuk West Ham jadi kiper utama. Lalu di sana ada Matty Cash, back sayapnya Aston Villa dengan harga 4,5 juta. Ini juga bisa sangat ofensif juga, terbukti kemarin di preseason dia cetak gol juga. Dan untuk pemain cadangan ini kalian perlu ingat bahwa urutannya nggak boleh salah ya. Kalau kiper itu udah pasti di paling pertama. Sedangkan cadangan 1, 2, 3-nya itu kalian bisa atur nih. Nah jangan sampai salah karena untuk menggantikan pemain yang tidak bermain itu dimulai dari cadangan urutan pertama dulu guys. Jadi kalian harus tempatin pemain cadangan kalian dengan benar ya. Di sini gue pasang Matty Cash karena dia reguler juga bermain di Aston Villa. Jadi ketika suatu saat nih ada pemain utama gue yang gak main, si Matty Cash ini bisa langsung gantiin posisinya. Untuk cadangan kedua ada Baldock dari Sheffield ya. Seorang back sayap juga yang reguler bermain di musim lalu. Harga 4 juta ya masih oke lah, nothing special. Dan cadangan ketiga dan terakhir gue adalah Riedewald dari Crystal Palace. Sebenarnya ini hanya untuk pelengkap aja ya guys, karena gue nggak bisa nemuin midfielder dengan harga 4,5 juta yang cukup bagus. Jadi ini hanya untuk sebagai pelengkap aja sih buat gue. Oke, langsung kita masuk ke starting 11. Di posisi kiper gua masukin my pride ya, Everton. Jordan Pickford, kiper nomor 1 Inggris, dihargai hanya 4,5 juta aja. Menurut gua ini merupakan pilihan yang patut dicoba nih guys. Karena dengan harga 4,5 bermain untuk Everton dan di pertandingan pertamanya melawan Fulham di kandang sendiri. Potensi clean sheet-nya menurut gua ada banget nih guys. Apalagi di 2 game preseason terakhir ya melawan Bolton itu si Everton ini berhasil clean sheet juga. Untuk backnya ada 3. Gua masukin Luke Shaw dari MU, Pervis Estupinan dari Brighton dan juga Trent Alexander-Arnold nih dari Liverpool. Luke Shaw sendiri dengan harga 5,5 juta. Ini menurut gue berpotensi banget dia dapat clean sheet di pertandingan awal melawan Wolves ya. Apalagi dia juga bermain sebagai back sayap dan terkadang ngambil free kick juga. Jadi ada kemungkinan dia bisa dapetin return, attacking return ya dalam bentuk assist maupun goal ya. Bagus banget kalau seorang back bisa menciptakan itu. Pervis Estupinan seperti yang gue bahas di video-video gue sebelumnya, gue seneng banget cara mainnya Brighton nih guys. Karena mereka itu build up serangan dari bawah dan sangat atraktif ya permainannya. Apalagi Estupinan sebagai back sayap kiri
sering juga melakukan overlapping ke depan. Di sana ada Mitoma juga yang bisa eee, komunikasinya cukup baik sehingga, Estupinan seringkali mengancam gawang dari sebelah kiri. Dan yang paling penting itu 3 pertandingan awalnya Brighton ini cukup mudah kalau gue bilang ya. Ada Luton di kandang sendiri di game week pertama melawan tim promosi. Seharusnya sih bisa banget, dia dapat clean sheet ya, karena back itu kan, kalau clean sheet dapat poin juga ya, dapat poin banyak. Lalu ada selanjutnya lawan Wolves dan lawan West Ham. Jadi menurut gua 3 pertandingan pertama itu oke banget untuk Brighton. Nah, next-nya itu Trent Alexander-Arnold dengan harga 8 juta ya, back paling mahal di FPL. Sebetulnya gua agak bingung awalnya nih, mau masukin Trent apa enggak. Karena tentunya dia akan ngerusak susunan di pemain tengah dan pemain depan gua gitu, karena harganya yang cukup tinggi, 8 juta. Tapi menurut gua dipertimbangkan lagi, sepertinya kurang afdol nih kalau kita nggak masukin TAA di starting line up kita. Seperti yang kita ketahui bahwa, dia itu sering banget bikin assist, umpan-umpannya sangat akurat, dan plus poinnya di musim lalu paruh kedua itu dia dimainin sebagai gelandang oleh Jurgen Klopp ya. Jadi untuk gelandang yang dikategorikan sebagai back di FPL itu kan ada poin lebih ya. Dimana kalau clean sheet dia dapat bonus poin. Jadi menurut gua TAA masih akan menjadi pilihan gua di draft pertama ini. Memang nggak ideal kalau kita lihat pertandingan pertamanya lawan Chelsea away ya. Dan di game week ketiga dia akan menghadapi Newcastle juga. Tapi gua rasa ini merupakan investasi yang baik karena di game week keempat dan seterusnya cukup mudah ya fixtures dari Liverpool ini. Selanjutnya kita masuk ke posisi pemain tengah. Di sini gue masukin 4 pemain yaitu Pascal Gross dan Kaoru Mitoma dari Brighton. Lalu ada Bruno Fernandes dari MU dan juga Bukayo Saka dari Arsenal. Untuk Pascal Gross nih menarik karena nggak banyak yang pilih Pascal Gross ya. Teman-teman menurut gua dia akan menggantikan perannya McAllister nih yang kita tahu bersama bahwa dia sudah pergi ke Liverpool ya. Memang seperti yang gue bilang sebelumnya, gue sangat suka attacking minded dari Brighton ini. Memang mereka kehilangan 2 pilarnya ya musim ini, yaitu McAllister dan kemungkinan besar dia akan kehilangan juga Moises Caicedo ya yang sedang diincar oleh Chelsea. Tapi gue rasa Pascal Gross bisa step up the game, nggak jadi hanya sekedar DM, tapi mungkin bisa menggantikan posisi McAllister lebih advance, meskipun mereka udah beli juga ya penggantinya yaitu Mahmoud Dahoud dari Borussia Dortmund. Tapi plus poinnya adalah Pascal Gross ini penendang penalti dan juga free kick taker ya. Jadi untuk harga 6,5 menurut gue masih oke sih. Mungkin pertimbangan gue adalah Solly March ya, yang bisa dipertimbangkan dengan harga yang sama. Tapi untuk saat ini gue masih memilih Pascal Gross dibanding Solly March. Sekali lagi ini hanya draft ya, baru draft tim, belum final teman-teman. Jadi masih bisa terjadi perubahan di kemudian hari. Selanjutnya Kaoru Mitoma, pemain yang cukup banyak nih dipilih karena tahun lalu penampilannya luar biasa bersama Brighton dengan dribbling skillnya. Dihargai 6,5 juta juga menurut gua dengan pertimbangan 3 pertandingan awal yang mudah ya. Mitoma ini bisa menjadi salah satu opsi yang sangat baik. Diharapkan juga bisa menjadi motor serangannya Brighton ya di sisi kiri bersama dengan Estupinan tentunya. Selanjutnya Bruno Fernandes dari MU dengan pertandingan pertama melawan Wolves. Mungkin yang menjadi perdebatan adalah kenapa nggak pilih Rashford gitu ya. Pertimbangan gue, Bruno ini harganya lebih murah 0,5 juta dibandingkan Rashford. Ditambah lagi MU sekarang tuh lagi ngincar satu striker ya dari Atalanta yaitu Rasmus Højlund. Dengan demikian kalau misalnya Højlund jadi ke MU atau misalnya MU datengin satu striker,
kemungkinan Rashford ini nggak akan main sebagai nomor 9 lagi seperti yang sering dia lakukan di MU musim lalu ya. Tapi akan kembali ke posisi aslinya yaitu sebagai winger kiri. Sehingga menurut gua goal threats-nya itu akan berkurang sih dibandingkan dengan musim lalu. Sehingga akan lebih wise kalau kita pilih Bruno Fernandes ya menurut gua loh. Apalagi dia merupakan penalty taker dari MU. Jadi untuk harga 8,5 ini masih oke banget. Selanjutnya ada Bukayo Saka. Bukayo Saka menurut gue tidak tergantikan ya. Dia selalu ada di draft FPL gue dari awal. Dengan harga 8,5 yang sangat fair menurut gue. Penendang penalti juga di Arsenal. Tampil bagus juga di preseason kali ini. Menurut gue nggak ada alasan ya kalian nggak milih Bukayo Saka sih di FPL kalian. Oke, setelah bahas pemain tengah dengan 3 pemain Brighton ya yang gue masukin karena pertandingan pertama lawan Luton itu pemain tim promosi harus dimanfaatkan sih menurut gue. Jadi gue di sini triple up pemain Brighton. Selanjutnya kita masuk ke pemain depan ya. Oke, pemain depan gua pilih Darwin Núñez dari Liverpool, Gabriel Jesus dari Arsenal, dan juga Erling Haaland dari City. Oke, kita bahas Haaland dulu deh, yang aman dulu guys. Untuk Haaland ya no brainer ya, kita kalau nggak masukin pemain yang satu ini top scorer Liga Inggris musim lalu dan hampir seluruh pemain FPL masukin Haaland ya di timnya. Jadi kalau kita nggak masukin Haaland nih, waduh sayang banget guys. Hampir 90% bahkan ya sekarang yang masukin Haaland di tim FPL-nya. Oke, selanjutnya Gabriel Jesus dari Arsenal. Sebenarnya nggak banyak pilihan di posisi depan ya guys. Mungkin kita juga bisa pertimbangkan Ollie Watkins, kita bisa pertimbangkan pemain Newcastle ya seperti Callum Wilson, Alexander Isak, atau bahkan Christophe Nkunku dari Chelsea. Tapi menurut gua sebagai ujung tombak dari Arsenal ya yang sangat produktif juga tahun lalu, bisa bikin banyak gol dengan mudahnya, gua rasa Gabriel Jesus masih patut dipertimbangkan dengan harga 8 juta ya. Karena basically sekarang Arsenal hanya punya 3 striker di mana 2-nya itu masih pemain junior guys. Yaitu Eddie Nketiah dan Folarin Balogun. Balogun juga diisukan akan pindah ya ke Inter sih diisukan ya. Dan Nketiah menurut gue masih belum ada di levelnya Gabriel Jesus sih. Masih 2 level di bawah Gabriel Jesus. Nah selanjutnya ini yang seru nih. Darwin Núñez dari Liverpool. Kenapa gue pilih Darwin Núñez yang musim lalu bapuk gitu ya? Karena gue lihat ada potensi nih di Darwin Núñez. Untuk preseason ini dia tampil cukup meyakinkan menurut gue. So far cukup banyak gol, kalau nggak salah 4 gol sudah dia hasilkan. Dan menurut gue dia akan menjadi pilihan utama Klopp ya di posisi striker. Sepeninggalan Bobby Firmino yang sudah pindah dari Liverpool. Mungkin Gakpo akan menjadi cadangannya dia atau juga bisa bermain di kiri bersama Luis Diaz maupun Diogo Jota. Sebetulnya ada ya masih banyak rotasi yang bisa dilakukan, tapi gua rasa Darwin Núñez akan menjadi pilihan utama. Namun sekalipun ketika di beberapa game pertama ternyata Núñez gak dimainin nih guys, kita kan bisa langsung switch ya. Kita bisa langsung switch ke pemain lain seperti Nkunku atau Ollie Watkins. Itulah kenapa gua di sini mencadangkan 0,5 juta. Itu supaya kita fleksibel guys. Darwin Núñez kan harganya 7,5 nih. Kalau kita habisin semua nggak punya uang cadangan, kita nggak bisa switch ke pemain yang lebih mahal 8 juta. Selain itu strategi yang akan gua mainkan adalah ini kemungkinan ya di game week kedua kemungkinan besar gua nggak akan melakukan transfer, jadi gua akan rolling the transfer sehingga di game week ketiga gua akan punya 2 free transfer guys. Nah 2 free transfer ini kemungkinan besar akan gua gunakan untuk masukin pemain Chelsea yang kemungkinan besar adalah Reece James atau Ben Chilwell, yaitu dengan mengorbankan Estupinan ya.
Itulah juga manfaatnya dari sisa uang 0,5 ini. Karena Chilwell dan Reece James itu harganya 0,5 juta lebih mahal daripada Estupiñán. Selain itu, gue juga akan memantau dua midfielder Brighton, yaitu Gross dan Mitoma. Kalau ada salah satu di antara mereka yang kurang perform, menurut gue bisa dengan gampangnya langsung switch ke pemain dengan 6,5 juta juga, yaitu bisa Bryan Mbeumo dari Brentford, maupun Eberechi Eze dari Crystal Palace. Itu juga menurut gue menarik sih. Atau kita bisa pantau juga Arnold dan Juma dari Everton yang lebih murah ya. Oke, menurut gue ini so far draft terbaik yang gue udah otak-atik nih guys. Tapi masih ada kemungkinan, jangan khawatir, kemungkinan akan gue rombak lagi. Apalagi bursa transfer masih terus berjalan nih. Kita nggak tahu masih akan ada pemain-pemain bagus lainnya nggak nih yang bakal masuk ke Liga Inggris. Ya, let's see lah guys. Oke, segitu dulu aja untuk hari ini gue sharing draft tim pertama gue. Ikuti dan support terus channel ini dengan memberikan like dan subscribe. Gue akan temenin terus kalian satu musim FPL. Hatur nuhun.